Saudara terkasih, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam Saat Teduh Bersama, edisi Kamis 15 Juli 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Mari kita berdoa. Sungguh agung karya kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami terus menikmati sampai saat ini. Tuhan mengantar kami memasuki hari baru. Terpujilah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Pagi ini kami akan membaca firman Tuhan, mendasari perjalanan kehidupan kami hari ini. Mohon tuntunan Roh Kudus memperlengkapi kami, membuka pikiran-pikiran kami. Kami dimampukan memahami firman Allah, lalu melakukannya dalam hidup ini. Ampuni dosa kami Bapa. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Firman Tuhan. Semuanya ciptaan Allah, tema kita hari ini. Saudara, jangan ngomong sembarangan, ini di gereja loh. Atau yang serius kamu, ini hari Minggu. Kalimat seperti ini sering kali kita dengarkan. Perkataan ini tentu ada benarnya, tapi sering disalahartikan. Kalau di gereja tidak boleh, maka di luar gereja boleh. Kalau hari Minggu tidak boleh, berarti hari lain boleh. Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ajaran populer yang berkembang saat ini, yang saat itu mengajarkan bahwa materi adalah jahat, sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, ajaran itu mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara duniawi, melainkan hanya hal-hal rohani. Karena itu, Rasul Paulus menentang hal tersebut. Rasul Paulus berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada yang sekuler, melainkan semuanya adalah ciptaan Allah. Pemahaman dualisme seperti ini kerap kali mengecilkan hal-hal sekuler. Seakan-akan kekristenan dianggap sebagai kehidupan agama yang seakan berhenti pada hari Minggu saja atau di gereja saja. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan
bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan milik Allah, dan ada dalam pengamatan Allah. Semua hari dan ruang adalah milik kepunyaannya. Karena itu sebagai anak Tuhan, marilah kita melakukan semuanya dan memuliakan Tuhan, Sang Pemilik segalanya. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Kau begitu baik mengasihi kami, menyertai kehidupan kami, dan mengizinkan kami mengalami persekutuan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kebenaran firman Allah boleh tersampaikan kepada kami semua, dan kami terus meyakini semua yang ada pada dunia dan dalam kehidupan ini adalah milik Allah. Karena itu kami mau menjadikan semuanya kami lakukan untuk kemuliaan Allah. Tuntun kami ya Bapa, ingatkan kami. Kami ada di dalam dunia yang adalah ciptaan-Mu, dan kami menjadikan hidup ini terus memuliakan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami hari ini dan keluarga kami. Peliharakanlah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Melaksanakan tugas pekerjaan dan tanggung jawab hari ini, baik bekerja dari rumah maupun saudara-saudara kami yang terjun ke lapangan bekerja hari ini. Jaga dan lindungi ya Tuhan. Umat-Mu dalam perjuangan mereka hari ini Tuhan berkati. Yang berjuang dalam pendidikan bangku sekolah kuliah secara daring, Tuhan berkati. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan. Kami berdoa jemaat Tuhan yang sakit, isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka hiburkanlah ya Bapa. Yang dalam pergumulan, topang kehidupan mereka, lawat dengan kasih-Mu. Kuatkan mereka semua. Yang dalam masa tua, peliharakan dengan baik, tetap sehat, selalu mensyukuri kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Yang bersyukur karena ulang tahun keberhasilan, sempurnakan pengucapan syukur mereka. Berkati semua garda terdepan hari ini, para medis, para dokter, tenaga rumah sakit, relawan, satuan tugas TNI Polri, kerja dalam menangani, mengatasi penyebaran COVID-19. Tuhan berkati mereka semua. Pemerintah kami yang melakukan tugas dan pelayanan pekerjaan hari ini, dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil juga Tuhan berkati. Mereka sehat dan melakukan setiap program-program dalam rangka untuk mengatasi wabah COVID-19, bahkan bagaimana bangsa ini bangkit dari tekanan COVID-19. Bapa di sorga, peliharakanlah hidup kami hari ini, dan kami boleh jalani dengan penuh kasih sayang daripada Tuhan. Hidup ini memuliakan nama Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh bersama. Tuhan dipermuliakan. Salam sehat untuk kita semua.